Perusahaan PT Arumbai. Perusahaan ini sudah lama beroperasi di sini, sudah sekitar 20 tahun ya. Sudah sekitar 20 tahun, lalu kita bertanya, sudah 20 tahun perusahaan ini beroperasi di sini, apakah janji kesejahteraan, ketentraman, kebahagiaan, dan kedamaian itu yang selalu dikata-katakan bahwa pertambangan akan membawa perubahan kesejahteraan pada masyarakat yang tinggal di tempat ataupun di sekitar lingkar tambang. Ketika kami berjalan masuk dari Satarteu sampai ke kampung Sirise, kami melihat rumah-rumah tidak ada sesuatu yang menolong, yang menunjukkan bahwa ada satu taraf kehidupan yang baik. Sama saja, tidak ada sesuatu yang menarik. Kita melihat di sana sini dinding-dinding rumah berwarna hitam, bukan lagi berwarna coklat warna kayu, tapi sudah hitam. Karena apa? Karena debu mangan yang berterbangan di sana sini. Sudah lama kami tangisi, karena kami adalah orang berdosa, khususnya orang Sirise adalah orang yang berdosa, bahwa pertama-tama kami berdosa kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi segala isinya. Yang kedua, kami berdosa kepada Bapak dan Ibu yang melahirkan kami, karena sudah meninggalkan sebidang tanah buat kami anak. Yang ketiga, kami berdosa terhadap cucu cece kami. Tetapi apa daya, kemampuan kami orang yang paling kecil tidak bisa buat apa-apa. Oleh sebab itu, hati kami sudah hancur. Omonoter bahasa menggerain. Reno neodami hogat sama neorno tanah etat tamang. Oleh sebab itu kami takut, karena kehancuran kehidupan kami berdosa terhadap Tuhan dan terhadap ibu bapak yang melahirkan kami. Kami menyampaikan kepada bapak pastor kami mengaku dosa kami, bahwa kami telah berdosa, menghancurkan bumi kita, tanah air kita, tanah luas paten. Lodak tanah dadingan medite madite hancur oleh perusahaan atau bermodal. Emang kami tidak berbuat apa-apa untuk mengurus persoalan ini, karena orang yang kaya itulah yang berolah gerak di atas permukaan bumi ini. Dengan hati kecil kami, tolong bantulah kami orang yang terbawah, yang termiskin ini, untuk mengatasi masalah ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mengeluh dan kesahan kami one mail soho. Terima kasih lami boko bau sanggen bapak-bapak ibu-ibu nyamai kau apa mau mere ko apa mau Kupang lama Jakarta Pusat mata lami lani boko gede one deo kandang kami holi sega lami oleh terima kasih ailelo lite bau gede eta lokasi lite rasa kecewa ite emak lakan kami anak ce Manggarai aku cedeo khusus kampung Sri Sedami Ho'o toe dicain perusahaan Arumbai Danong sebelum aku cai ce Sri Segolokoe Ho aku Ho'o etamai kecamatan Sibal desa Beluk kampung Rangat. Jadi cai aku Danong ce deo Sri Seho'o lite jiwa rumah aku mangaki musang hasil bojaton, hasil langsung 1000 ikat
pakter ibu-ibu, berilah tung, aku beri bocah, kami cebeo sirise. Gue berin cai usang, gue todon cai usang. Tapi, kurut ngo telan ros bocah kami lite bapak pakter, usang gak temanga. Nang gitu kalau latung atau rembu latung gak kurut nang isi gak usang temanga. Sampai nonton cain perusahaan Arumbai. Tema bae lami pikali yang tempat lingko kami DOC Rise. Tema bae lami. Baun perusahaan Arumbai. Tema bae kole lami. Niamai ko niamai. Tema bae lami. Ai ebe bae lami ite. Beti kita hiya. One deo. Bae ngo lami ka. O perusahaan Arumbai mai pergi one tua teno. One mai RT, one mai dusun kepala desa, Urbai Taun, lami Teo Sirise, Kotoe. Cai kaji tega, buka salang lisep Arumbai, mai lemai satar dewi eta mai satar nani. Lingko rami ngasang range komba. Itu lingko data Teo Sirise golokoe. Tapi holite kaget ami katang lingko rami. Itu mangan tombol de tua teno sanggen pangolongan musik rekam kamping ite mapater aku emas sanggen aku ende kami ata manga one mai ranga kami one mai maneh ho. Terima kasih kole lami ite sanggen anak asedaku aku narakaku emadaku mai maneh ho. Terima kasih kole lami landing keluh kesahan kami holite. Teka mae lami ngo ta buka kole lami perusahaan Arumbai ho. Lokasi lami sama teteng one perusahaan. Kasuan. Kalau kesahan kami ho ite seolah kan anak ban. Bo amiga ho bale mai. Aju caang kami ngasang emak aku endega. Coo anak kami cucu kami kata musim. Lakan kemose dise. Tapi boko nenggo mai dite lami bapak pakter. Sangger ibu-ibu terima kasih banyak kita lami. Ai ite kita ite lokasi ata rusak. One mai lingko kami pe one beo sirise ho. Jadi kami ite harus tolak tambang. Tutu. Sangat ini tutu. Dari pengalaman pahit yang kita rasakan. Ketika pohon kita sudah mulai ditebang, kita mulai rasa gelisah akan masa depan. Ketika lautan kita mulai tercemar, kita mulai panik akan masa depan. Dan ketika mata air yang sempat kami saksikan tadi mulai kering, kita sudah bisa bayangkan seperti apa hidup kita. Karena itu, dalam nada haru, penuh simpati, kami datang untuk membangun solidaritas dengan Bapak dan Mama. Tangisanmu adalah tangisan kami, susah dan sedihmu adalah susah dan sedih kami. Bukan hanya Bapak saja yang mengalami penderitaan ini. Di mana-mana kita semua diancam oleh rencana kejahatan ini. Karena itu kami tidak mau tinggal diam. Kami datang untuk membangun solidaritas, untuk bersama-sama berjuang menentang kejahatan yang sedang merusak dan menghancurkan kehidupan kita. Ingat, pohon terakhir kita sudah mau ditebang. Mata air terakhir kita sudah kering. Dan ikan terakhir kita juga sudah hampir ditangkap habis. Dan tinggal apa lagi yang tersisa. Tetapi kita tidak boleh putus asa. Meskipun pemerintah dan kaum kapitalis berkolusi untuk merusak tatanan hidup sosial masyarakat kita, namun kita masih punya kekuatan dan daya untuk menentang atau menolak perusahaan, asalkan kita semua punya satu hati. Mungkin selama ini kita cemas, resah, gelisah karena kita berjuang secara pribadi. Kalau saya mau anjurkan secara ekstrim, saya minta tua-tua tenang mengumpulkan masyarakat di sini bersama kelompok-kelompok GPIC,
teman-teman seperjuangan yang selalu mendampingi masyarakat di sini. Kita buat kemah besar-besaran dan tidur di lokasi taman. Ini salah satu bentuk penolakan terhadap investor. Kalau kita hanya teriak, Bapak Tua Teno juga hanya ngomong, orang tidak akan dengar. Tapi kalau kita bikin aksi yang besar-besar, misalnya kita buat perkemahan, seluruh masyarakat turun, tidur, makan, minum di situ sampai 3 hari, dunia pasti tanggap, Pak. Tapi kalau kita bergerak sendiri-sendiri, meskipun kita datang dan pergi, tapi kalau kita tidak pernah bersatu dan buat satu kegiatan aksi yang besar, investor tetap berjalan seperti biasa. Mungkin ini saran saya agak ekstrim, tapi barangkali kita pikirkan bersama, gimana kita menyatukan hati, pikiran, tekad kita untuk mengusir penjajahan baru yang sedang terjadi di tanah ini dengan satu sikap tegas bahwa kita mau mengembalikan atau mengambil pulang ibu kita yang sedang dihancurkan oleh pertambangan ini. Kita tunggu siapa lagi yang mau berjuang untuk kita? Kalau bukan kita ini yang harus memperjuangkan ibu kita. Ingat Bapak Mama, ini tanah tumpah darah kita. Ini ibu kita. Apakah kita tega biarkan ibu atau tanah tumpah darah ini diperkosa? Dan untuk mengembalikannya, tindakan yang ekstrim pun perlu kita ambil. Tidak perlu takut, Bapak. Negara ini negara hukum. Kalau kita diperlakukan sewenang-wenang juga ada hukum yang mengaturnya. Mungkin selama ini kita punya tekanan terhadap pemerintah masih terlalu lamban sehingga investor gampang membeli pemerintah kita. Tapi kalau rakyat bersatu, kekuatan untuk menentang tambang ada pada rakyat. Dan kalau rakyat ini bersatu, apapun kuatnya pergerakan tambang di lokasi ini akan dengan sendirinya guling tikar. Maka saya minta Bapak-Bapak Tua Teno bisa berkonsultasi dengan Pater, bagaimana kita membangun satu perjuangan besar untuk bangun kemah. Kita ambil satu kemah di wilayah kita buat aksi, orasi di sana, makan minum di sana, tidur di sana. Kita korbankan kita punya pekerjaan dan kita tinggal di lokasi tambang untuk menyatakan bahwa kita mau menolak rencana pertambangan di tanah ini. Karena ingat, sudah 12 tahun kita mau berjuang pun tetap jalan terus. Karena itu sikap yang paling ekstrim harus kita ambil, bukan dengan jalan kekerasan, Bapak Mama. Kita buat semuanya untuk memperjuangkan tanah kita dengan cara damai. Pada saat ibu melahirkan kita, dia tidak pernah menghendaki, menginginkan anak yang dilahirkan itu mati. Meskipun dengan pertaruhan nyawa, risiko berat, tetapi dia selalu berusaha menjaga agar anak yang dilahirkan itu selamat. Demikian juga untuk memperjuangkan kehidupan kita, jangan dengan kekerasan. Kalau dengan kekerasan, kita hanya mengundang konflik baru. Tapi kalau kita pergi tidur, siapa mau larang? Karena ini tanah kita. Kita tidak sedang merampas orang punya tanah, tapi kita ingin memperjuangkan kembali tanah kita yang sedang dihancurkan oleh pengusaha-pengusaha ini. Kami lewat mulai tadi sudah 12 tahun di sini tidak ada apa-apa. Padahalnya mangan ini sudah dibawa untuk memperkaya orang di luar negeri. Ironis memang, kalau kita tetap menangis terus-menerus. Tidak mungkin, ini satu anjuran. Sehingga tinggal bagaimana kita berpikir untuk membangun suatu tekad dan semangat yang sama untuk memperjuangkan hak kekayaan kita. Saya kira pesannya cuma satu, bukan hanya tolak tambang, tapi menuntut perusahaan membayar hutang yang tidak habis-habisan, minta maaf karena tidak menghargai dan menghormati tanah leluhur, dan mengancam masa depan generasi penerus. Terima kasih. Sesudah pertambangan SJA sekarang ada di sini, pasti ada hal-hal buruk yang bapak-bapak rasakan di sini. Mungkin bisa bercerita apa dampak-dampak buruk yang sekarang terjadi, kesehatan atau kemungkinan bahwa pohon-pohon hutan-hutan sudah habis semua, ledakan-ledakan bom dari. Nah ini Pak, ini pakai hujan. Dari dia langsung lakukan ini ya tuan berginsun itu. Pak, betul. Tahun-tahun tema panen.
Sangat baik mata kartong. Sangat baik ngalor ke damo tu. Mati leleven baik talis. Mati itu terenggon. Lemah mas di temulu jurite. Cokar di depan dan tambang. Itu kasih. Dulu zaman Belanda hutan itu hutan terlarang, tidak boleh ditebang. Pun masyarakat yang ada di Kelurahan Wangkong atau di Robek. Nah, di Torobesi itu Pak, tempat istilah sekarang keramat. Dari sini menurut budaya adat Manggarai, dari sini itu tetap setiap tahun ada saja upacara adat di situ. Upacara adat itu dengan maksud supaya hujan itu datang. Memang ternyata Pak, ternyata hujan. Begitu pulang orang upacara adat di situ, sebelum sampai di rumah atau sampai di kampung, hujan itu sudah ada. Dan sampai bulan Maret itu kebiasaan. Dari Oktober atau bulan November begini, September begini, dia sudah ada. Nah, dengan adanya perusahaan Pak dari sudah berapa tahun ini, hujan itu baru muncul 2 hari lalu ada di Kelurahan Wangkong. Mungkin 2 atau 3 jam. Kami rasa gembira bahwa Tuhan benar-benar ada belas kasih terhadap umat di sini atau terhadap masyarakat. Nah, dengan hal ini barangkali bisa menurut atas kesepakatan kami dari Wangkong ini, maka tambang di Tanjung Torobesi atau di mana saja tambang itu di Kecamatan Riok ini tolong tutup. Ada surat dari Menteri untuk menutup perusahaan Sumber Jaya Asia karena menambang di hutan lindung. Tetapi kita dengar terakhir Pemda Manggarai kalah karena tidak bisa membuktikan itu adalah hutan lindung. Jo Kreng Tua, apakah Kreng Tua di sini pernah mengetahui bahwa daerah di Torong Besi yang sekarang ditambang oleh Sumber Jaya Asia adalah kawasan hutan lindung, kawasan hutan? Dek, nonton padaku, ayo kali lesot. Ite latang teman siang kari yang viang kerak sangin bolot. Aku nendap dami tambor telu. Latang telungkang pertambangan SDA. Dan ho tete. Iyo tombol aku bo. Cokat lite. Ai can kempat kia hamil nabi hote. Muruku. Salah mamas dite kantik latang tungkang kerang. Ai urat bayi betin. Sangat mengharapkan tak laku tua tambor gincu. Liten yang ngurus lepas. Saya sebagai orang tua yang ada di Wangkong, ya. Saya punya hak wilayah. Ya. Hingga sekarang daripada tim dari Jakarta sudah berapa kali datang, tidak punya berhasil. Nah, sudah baru-baru 2 bulan lalu ada surat pencegahan dari Bapak Bupati bahwa tidak boleh melaksanakan kerja tumbangan di Bonewangka, ditutup. Dari masa itu hingga hujan Manggarai tidak ada. Raja itu asal itu rajanya Manggarai, raja makhluk. Dan itu maka bupati ada surat. Dia bilang tidak boleh dilaksanakan. Itu bikin hujan tidak ada di Manggarai karena laksanakan mangan di Torobesi. Di Torobesi terkait. Itu maka kita hingga kaget juga kita orang ini pagi ada ini pagi itu ada perkumpulan dari Gintu dan kita di sini. Saya bilang ya bagaimana? Kita sebenarnya pergi omong sama bupati, tapi saya masih sakit belum siap. Tanah mangannya berapa puluh ton atau berapa ribu ton belum 1 rupiah untuk mereka bayar dari perusahaan. Belum 1 rupiah bayar dari perusahaan itu tanah mungkin 30-40 ribu ton itu mangan di Bonewangka yang sudah diambil. Ya, sampai hari ini tidak ada. Hingga kita lagi saya orang tua saya tahu
Ratusan tahun sudah ratusan tahun. Jadi yang kita takut sekarang ada pendekatan Bapak Bupati, baik biarlah. Nanti saya belum pergi sama dia. Dicekatkan bagaimana kita punya hasil mangan. Apa perusahaan tidak membayar kan? Ya. Boleh dicegat, boleh tidak dikerja, tapi saya punya mayan apa itu batu bangan itu sudah berapa puluh ribu ton. Ratusan ribu ton, ratusan ribu sampai hari ini juga tidak dapat satu rupiah. Kita makan debunya saja, Bapak. Makanya terima kasih juga Bapak sekarang datang dengan tim dari Jakarta ini. Itu yang saya usulkan. Boleh tutup itu tanah boleh, tapi bagaimana kita punya evaluasi yang bayar mangan yang di wilayah kita ini. Pertambangan boleh diusir untuk kompensasinya. PT Sumber Jaya Asia memang dalam permasalahan, tapi bukti menyatakan bahwa memang kawasan yang mereka tambang adalah kawasan hutan lindung. Pemda sendiri mengakui bahwa itu kawasan hutan lindung, sehingga kita bersama-sama dengan Pemda berupaya untuk bersatu dengan masyarakat untuk menegakkan kembali bahwa itu adalah kawasan hutan lindung. Jadi apa yang menjadi harapan Kreng Tua semua, sudah berapa kali orang datang kemari berbicara dan berusaha untuk memperjuangkan, tapi tetap saja gagal dalam artian sampai saat ini masih beroperasi mereka. Seperti harapan Kreng Tua dari Tua Gendang Wangkung mengharapkan tutup sudah perusahaan itu karena menimbulkan akibat yang buruk bagi masyarakat di sini. Baik Kreng Tua, kami dari kelompok beberapa kabupaten, dari 11 kabupaten yang ada di NTT, ada dari Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, dari Lembata, dari Rote, dari Sumba, dari Ngada, semuanya adalah masyarakat yang bersama-sama dengan Kreng Tua di sini memperjuangkan apa yang menjadi harapan Kreng Tua. Sehingga kami ada pernyataan sikap bersama dengan Kreng Tua. Saya akan bacakan sehingga Kreng Tua bisa dengar. Aktivitas pertambangan PT Sumber Jaya Asia di Soga, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai, masuk dalam kawasan hutan lindung Galak Rego RTK 103. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan nomor 40 Menhub 7 2009 tanggal 27 Januari 2009 yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur menegaskan bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT Sumber Jaya Asia sudah tergolong tindakan pidana. Kesalahan pihak PT Sumber Jaya Asia terletak pada tindakan illegal mining, pertambangan yang tidak punya izin. Karena kegiatan eksploitasinya tidak memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99, Pasal 38 Angka 3, serta pola pertambangan terbuka yang mereka lakukan di kawasan hutan lindung melanggar Pasal 38 Angka 4. Namun, keputusan PTN Kupang Nomor 6G 2009 PTN Kupang tentang pembatalan keputusan Bupati Manggarai yang mengatakan bahwa Bupati sudah mencabut izinnya, tetapi keputusan itu memberikan izin lagi bagi perusahaan untuk menambang. Oleh karena itu, status kawasan hutan Galak Rego RTK 103 sebagai kawasan hutan lindung runtuh. Jadi tidak diakui sebagai hutan lindung. Kami menyesalkan putusan Hakim PTN Kupang karena amat merugikan negara dan masyarakat Manggarai secara khusus. Diketahui bahwa pola pertambangan terbuka di hutan lindung yang dilakukan oleh PT Sumber Jaya Asia sudah merusak semua ekosistem hutan yang ada di kawasan hutan Galak Rego RTK 103, merusak ekosistem laut dan biota laut di sekitarnya, dan juga merusak sumber air minum warga yang berada di Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai. Hal yang sangat dirasakan adalah diinjak-injaknya hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat sekitar wilayah pertambangan. Dengan putusan ini dapat dipastikan bencana alam akan semakin banyak terjadi nantinya karena kawasan hutan lindung masih diperkenankan untuk ditambang. Yang dialami oleh warga saat ini adalah kurangnya curah hujan yang diakibatkan oleh hancurnya daerah hutan Galak Rego RTK 103 sebagai daerah tangkapan hujan.
Ditambah pula kondisi geografis Manggarai yang berbukit-bukit sehingga rawan terkena bencana longsor. Oleh karena itu, kami bersama masyarakat Lingkar Tambang, Desa Gincu, Robek, dan Wangkung menimbang, memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, maka dengan ini menyampaikan butir-butir tuntutan kita. Mendesak PT Sumber Jaya Asia untuk melakukan reklamasi, perbaikan kembali, menyeluruh di kawasan hutan lindung Galak Regu RTK 103, mendesak PT Sumber Jaya Asia untuk tidak beroperasi lagi di wilayah Manggarai dan NTT pada umumnya. Apabila PT Sumber Jaya Asia tidak segera menghentikan kegiatan pertambangan dan tidak mengindahkan butir-butir tuntutan ini, maka kami akan terus melakukan aksi penolakan terhadap keberadaan PT Sumber Jaya Asia di tanah kami. Coba Tuan. Begitu? Setuju toh? Baik. Jadi kita akan sama-sama berjuang. Jadi teman-teman ini juga akan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi ini. Kami mengharapkan tanda tangan dari Tua Wangkung, kemudian Gincu, dan Robek, salah satu. Nanti kita sampaikan kepada perusahaan masing-masing dari sini. Dari Robek. Mangata pintar, maya tak pintar oga tak terus kata bodoh. Makanya kami karavan oga kami maju terus sampai kapan kan perusahaan tutup kami maju terus. Kenapa? Teladan di luar sudah hancur Pak. Kami tuntut sekarang. Kenapa? Enggak boleh apa ho? Manga serta teketat, manga serta tekebat. Karena anda rutat kami tanya tekebah ho pe. Kalau teketan pe. Ikut kata tekebat. Mau bilang apa kulami? Itu bawa tadaku tanya. Apa? Sekarang gitu bolami. Enggak pe, kok karong larung bayi danong, renggep pa puar. Sekarang mai atau teka musim ka. Ita kata kolon ke pe. Pokok kata kolon li teh, taman tegur. Jadi so kami teka musim ka. Terpasal kami ka. Lanjut ka je. Lo peri bang apa lo ngambil? Atau ngogrek kami tahu sekta. Terpasal kan ya ka pandai perusahaan o ka niya kololo ka gen hang ho dami ka. Mereka dirampas haknya. Tergusur dan lapar, Bunda relakan darah juang kami untuk membebaskan mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami, padamu kami berjanji, padamu kami berjanji.
kami berjanji